Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada teman-teman onlineku semuanya dan juga kepada Ibu Widya Spelanzani. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan daripada video presentasi saya pada siang hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Widya Spalanzani selaku dosen pembimbing kuliah kami, yaitu dalam mata kuliah rantai pasok. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan diri saya tersendiri, yaitu perkenalkan nama saya Zidni dari kelas Teknik Industri TD 6A2 dengan nomor NPM 2019 1021 5126. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke materi. Materi kita pada hari ini yaitu tentang inventory management atau manajemen persediaan. Sebelum kita memasuki dari materi tersebut, kita harus tahu apa sih manajemen persediaan itu atau inventory management. Jadi, manajemen persediaan ini merupakan kegiatan perencanaan dengan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terhadap permintaan konsumen. Jadi, apa saja metode yang terdapat di dalam manajemen persediaan ini atau di dalam inventory management ini? Jadi, metode-metode yang terdapat di dalam inventory management ini pertama ada metode EOQ atau kepanjangan itu Economic Order Quantity. Lalu yang kedua ada metode Material Requirement Planning atau MRP. Lalu ada metode Just in Time (JIT) dan analisis ABC. Ada terakhir ada metode Periodic Review. Oke, kita lanjut. Setelah kita memahami sedikit apa pengertian inventory management atau manajemen persediaan ini, langkah selanjutnya kita akan mencoba salah satu metode yang terdapat di dalam inventory management ini. Jadi untuk melebihkan pemahaman kita gitu dalam manajemen persediaan ini, kita akan mencoba salah satu metode analisis yang terdapat di dalam inventory management atau manajemen persediaan ini. Dan yang akan kita ambil di sini adalah metode analisis ABC atau biasa kita menyebutnya sih emang metode analisis ABC ya. Jadi dia proses klasifikasi metode untuk mengklasifikasikan. Jadi ada klasifikasi A, klasifikasi B, dan juga klasifikasi C. Di sini kita mengetahui, bisa kita baca dengan seksama. Analisis ABC adalah metode pengklasifikasian barang berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah. Jadi di dalam metode analisis ABC ini dibedakan dalam 3 kelas gitu. Jadi ada kelas A, B, dan juga C, di mana yang A itu adalah tingkatan dengan volume tahunan rupiah yang paling tinggi, lalu di tengah itu ada B. Jadi yang B ini adalah volume tahunan rupiah yang kelas menengah ibaratnya. Dan yang C adalah volume tahunan rupiah yang terendah karena dia ada di urutan paling bawah ya. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal. Di sini bisa kita lihat contoh soal di dalam metode analisis ABC-nya. Dapat kita baca, diketahui sebuah perusahaan produk kecantikan memiliki 7 jenis produk dengan jumlah penjualan bulan lalu dan harga per piece ditampilkan pada tabel berikut. Lakukan klasifikasi ABC dengan ketentuan yang A ini 75%, yang klasifikasi B 15%, dan yang C 10%. Oke, kita next. Kita langsung masuk ke dalam pembahasannya ya, teman-teman. Oke, di sini dapat kita lihat di dalam tabel, di sini ada 7 produk, yaitu ada produk A, B, C, D, E, F, dan juga G. Di dalam produk A ini dia memiliki volume penjualan 2.392 per piece dengan harga per piece-nya itu 160.000. Lalu ada produk B dengan volume penjualan 1.701 dengan harga per piece-nya ini 140.000.
lalu ada produk C, begitu juga sampai produk G, karena kita memiliki 7 produk. Oke, di dalam metode analisis ABC ini, kita penentuan langkah awal kita ini yaitu mencari tahu nilai value produk atau volume produk tahunan. Jadi dari produk yang telah kita ambil sampelnya tersebut, kita ingin mengetahui volume produk tahunannya. Gimana sih caranya untuk mendapatkan volume produk tahunan? Ini adalah value produk tahunan atau volume produk tahunan ya teman-teman. Jadi angka-angka ini kita dapat dari pengkalian daripada volume penjualan dikali harga per piece. Di sini bisa kita lihat, kita langsung buka Excel-nya. Nah, ini adalah misalkan untuk produk G. Produk G ini kenapa dia didapatkan angka segini? Kita mendapatkan angka ini yaitu seperti kita lihat pada rumusnya. D5 dikali E5. D5 ini menunjukkan volume penjualan dari produk G dikali dengan harga per piece. Kali dengan harga per piece dari ini, volume dari produk G. Jadi dapat kita ketahui value produk tahunan atau volume produk tahunan kita dapatkan dari proses pengkalian daripada volume penjualan dikali harga per piece. Oke, setelah kita dapatkan daripada volume produk tahunan ini, lalu kita jumlahkan, kita total dari keseluruhan produk ini dan didapatkan hasil yang paling bawah ini, 3748260000. Dan setelah itu, oke kita buka materinya lagi. Langkah kedua, mencari tahu nilai persentase setiap produk dan kita kumulatifkan. Bagaimana sih caranya kita mendapatkan nilai persentase daripada produk yang kita ambil sampelnya? Jadi kita mendapatkan nilai persentase ini yaitu dengan membagi daripada value produk tahunan atau volume produk tahunan dibagi dengan total keseluruhan volume produk tahunan dikali 100. Karena kita ingin mendapatkan nilai persentase. Jadi misalkan 21,25 ini 21,25% ini kita dapatkan dari mana? Jadi kita mendapatkan ini dari angka ini yang ada pada produk ini. Jadi 796.500.000 kita bagi dengan ini angka totalan dari keseluruhan volume produk tahunan. Setelah itu dikali dengan 100 untuk mendapatkan nilai persentase. Oke, dan kita ingin mengkumulatifkan. Kita ingin mendapatkan nilai kumulatif ini. Bagaimana sih cara untuk mendapatkan nilai kumulatifnya? Kita mendapatkan itu dari nilai persentase, kita jumlahkan. Jadi seperti ke total keseluruhan gitu ya. Jadi yang pertama pada tabel yang ini produk G, kita masukkan dulu untuk kumulatif yang pertama. Kita masukkan seperti angka pada sampingnya. Lalu dari angka kumulatif ini kita jumlahkan dengan persentase yang kedua. Jadi 21,25 ditambah 20,24 lalu memiliki hasil 41,49. Lalu 41,49 dijumlahkan dengan 19,59 dapatkan hasil 61,07. Sampai kepada kumulatif yang terakhir yaitu 100%. Oke, kita kembali kepada materi. Langkah ketiga, mencari klasifikasi sesuai angka yang diminta. Jadi di sini kita mendapatkan angka persentase yang dipinta oleh dari contoh soal ini. Kita mendapatkan klasifikasi yang A ini 75%, lalu yang B ada 15% dan yang C ada 10%. Di dalam klasifikasi A, kenapa kita mendapatkan nilai yang ada di sini, dan juga di sini. Sebelumnya kita harus tahu teman-teman, untuk mendapatkan ini semua, terutama dari value produk tahunan ini, kita harus mengurutkan daripada nilai value produk tahunan yang terbesar. Jadi teman-teman jangan langsung mempresentasekannya ataupun lanjut ke selanjutnya, tahap selanjutnya itu kumulatif atau pengklasifikasian. Sebelumnya kita harus sudah mengurutkan. Jadi kalau di Excel ini bisa kita urutkan dari yang tingkat value produk tahunan yang terbesar hingga ke terkecil. Oke, seperti itu. Setelah itu kan kita dapatkan. Jadi ini kan nggak berurutan ya. Jadi ini dari yang terbesar sampai ke terkecil. Dari produk G sampai produk D. Dan kita mendapatkan klasifikasinya ini
Untuk klasifikasi A dengan tingkat persentase 75%, kenapa kita ambil pada produk G, E, F, dan juga C? Karena di sini memiliki klasifikasi A nilainya 75%, kita cari angka kumulatif yang mendekati dengan angka 75%. Dan angka yang mendekati dengan 75% adalah 78,39. Karena kalau kita ambil di 61 ataupun di 88,60, dia memiliki selisih persentase yang cukup besar. Dan yang minimal itu hanya di 78,39. Jadi kita sudah tahu untuk pengklasifikasian yang A, kita mengambil dari berapa item? 1, 2, 3, 4. Kita mengambil dari 4 item, yaitu dari produk G, E, F, dan juga C. Setelah itu, kita melanjut ke pengklasifikasian yang B. Ini dari mana sih kita mendapatkan klasifikasi yang B? Kita lanjut. Di sini nilai klasifikasi B, nilai persentasenya ini 15%. Di mana 15% itu kita mendapatkan di klasifikasi di produk apa. Kenapa saya mengambil di produk A? Di sini kita mengambil di produk A ini karena 75% ini ibaratkan 75,01 ditambah dengan 15. Jadi 75 ditambah 15 sekitar 90. Dan kita cari angka yang mendekati 90 itu yang mana? Nah, angka yang paling mendekati itu paling minim adalah 88,60 yang hampir mendekati oleh angka 90. Dan selanjutnya pengklasifikasian yang C, 10%. Kalau di sini yang C itu cukup mudah ya teman-teman. Jadi misalkan klasifikasi A dan juga B sudah ketemu, kita tinggal mencari sisanya gitu untuk yang klasifikasi C. Jadi lebih mudah untuk yang C. Jadi sebenarnya teori kita ini kita harus mendapatkan klasifikasi yang A dan B saja. Karena yang C ini adalah klasifikasi akhir atau sisa gitu. Oke, teman-teman. Dan kita dapatkan hasil klasifikasi tersebut pada kelas A dengan nilai persentase 75% terdiri dari 4 item, yaitu produk G, E, F, dan juga C, seperti yang kita lihat pada tabel sebelumnya. Dan pada kelas B dengan nilai persentase 15% terdiri dari 1 item, yaitu produk A saja. Dan pada kelas C dengan nilai persentase 10%, dia terdiri dari 2 item, yaitu produk B dan juga D. Seperti yang kita lihat pada Excel tadi. Nah, di sini sudah kita dapatkan semua klasifikasinya mulai dari yang A, B, dan juga C. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja sedikit penjelasan saya mengenai inventory management ini atau manajemen persediaan dengan metode analisis ABC ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan pada siang hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan ke depannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, juga terima kasih banyak kepada Ibu dosen, Ibu Widya Spalanzani, selaku dosen pembimbing mata kuliah rantai pasok saya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Dan saya ucapkan terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.